أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Rahmatia Bakri, mahasiswi Institut Ibu Profesional, kelas Bunda Sayang batch 6. Pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan bahasan kita atau jurnal saya tentang pendidikan seksualitas. Jadi, kita sudah membahas tentang pendidikan seksualitas, bedanya dengan pendidikan seks, dan kenapa kita memerlukan pendidikan seksualitas. Tantangan apa yang kita hadapi sehingga kita memerlukan pendidikan seksualitas. Sekarang kita mau membahas tentang fitrah, tentang pendidikan seksualitas berbasis fitrah. Atau kita sebut saja pendidikan fitrah seksualitas. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran yang sudah dibacakan tadi, setiap anak dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Dan bagi manusia, jenis kelamin tersebut akan berkembang menjadi peran seksualitasnya. Bagi anak perempuan akan menjadi peran keperempuanan atau kebundaan sejati, dan bagi anak laki-laki akan menjadi peran kelakian atau keayahan sejati. Nah, seperti yang tadi disebutkan, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu juga merupakan sebuah fitrah yang telah Allah tetapkan, dan tidak akan ada perubahan atas fitrah tersebut. Seperti yang disebutkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia terlahir, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pendidikan seksualitas ini adalah salah satu bagian dari pendidikan dalam Islam, pendidikan anak dalam Islam. Nah, untuk mendidik anak karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kita harus tahu cara mendidiknya agar fitrah itu bisa tumbuh dengan indah dan paripurna. Untuk itu, sosok ayah dan ibu harus ada sepanjang masa mendidik anak-anak tersebut, hingga dari lahir, bahkan dari dalam kandungan sampai akhir balik, agar semua aspek fitrah yang ada dalam diri anak-anak tumbuh indah paripurna. Pendidikan fitrah seksualitas ini berbeda dengan pendidikan seks seperti yang sudah disebutkan pada jurnal hari pertama. Pendidikan fitrah seksualitas ini bahkan dimulai sejak dalam kandungan. Nah, menurut Ustadz Hari Santosa,
penulis buku Fitrah Based Education, fitrah seksualitas bicara tentang bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai fitrahnya sebagai laki sejati atau sebagai perempuan sejati. Jadi kita, orang tua, ayah dan bunda, perlu mengetahui ilmu untuk mendidik fitrah seksualitas anak agar anak kita tumbuh menjadi laki-laki sejati jika anak kita laki-laki, dan tumbuh menjadi perempuan sejati jika anak kita perempuan. Menumbuhkan fitrah seksualitas ini sangat tergantung pada kehadiran dan kelekatan anak dengan ayah bundanya loh. Nah, hasil riset banyak membuktikan bahwa anak-anak yang tercerabut dari orang tuanya sejak usia dini, baik karena peperangan, karena perang, karena bencana alam, perceraian, boarding school, dan lain-lain, akan banyak mengalami gangguan kejiwaan, mulai dari perasaan terasing, perasaan kehilangan kelekatan, depresi, dan kelak ketika dewasa memiliki masalah sosial dan seksualitas, misalnya homoseksual, membenci perempuan, atau membenci lelaki, dan gangguan mental lainnya. Meskipun dalam mendidik fitrah seksualitas ini dibutuhkan sosok ayah dan bunda, namun dalam proses pendidikan berbasis fitrah memerlukan pendekatan yang berbeda-beda pada tahap usianya. Seperti apa pendekatannya? Pendekatannya ditulis oleh Ustadz Haris Santosa dalam buku Fitrah Based Education. Apa sih itu? Yuk kita cari tahu bagaimana pendekatan perbedaan pendekatan bagi pendidikan seksualitas anak berdasarkan usia. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, anak perempuan dan anak laki-laki didekatkan pada ibunya karena ada masa menyusui. Di usia 3 sampai 6 tahun, anak laki dan anak perempuan harus dekat dengan ayah ibunya agar memiliki keseimbangan emosional dan rasional. Apalagi anak sudah harus memastikan identitas seksualnya pada usia 5 tahun, pada usia 3 tahun. Jadi pada usia 3 tahun anak harus sudah tahu bahwa aku ini perempuan, aku ini laki-laki. Jika dia laki-laki, aku ini perempuan jika dia perempuan. Nah, untuk usia 7 sampai 10 tahun, anak laki-laki didekatkan pada ayahnya nih, karena dia pada usia ini adalah masa egosentris. Masa egosentrisnya sudah mereda, bergeser ke sosiosentris. Mereka sudah punya tanggung jawab moral. Kemudian di saat yang sama ada perintah sholat. Jadi pada usia 7 sampai 10 tahun, anak laki-laki didekatkan pada ayahnya. Kalau untuk anak perempuan, pada usia tersebut didekatkan pada ibunya. Kemudian tahap selanjutnya pada usia 10 sampai 14 tahun, ini adalah tahap yang kritis atau disebut tahap kritikal. Usia di mana puncak fitrah seksualitas dimulai serius menuju peran untuk kedewasaan dan pernikahan. Di tahap ini secara biologis peran reproduksi dimunculkan oleh Allah secara alamiah. Anak lelaki mengalami mimpi basah, dan anak perempuan pada rentang 10 sampai 14 tahun itu mengalami haid atau menstruasi. Nah, jadi pada pendidikan fitrah seksualitas di tahapan usia 10 sampai 14 tahun, anak lelaki didekatkan kepada ibu dan anak perempuan didekatkan kepada ayah. Kenapa? Apa maknanya?
Anak laki-laki didekatkan ke ibu agar seorang laki-laki yang masa baliknya sudah mengenal ketertarikan pada lawan jenis, maka di saat yang sama harus memahami secara empati langsung dari sosok wanita terdekatnya, yaitu ibunya. Bagaimana lawan jenisnya harus diperhatikan, dipahami, dan diperlakukan dari kacamata perempuan, bukan kacamata laki-laki. Bagi anak lelaki, ibunya harus menjadi sosok wanita ideal pertama baginya sekaligus tempat curhat baginya. Anak lelaki yang tidak dekat dengan ibunya di tahap ini tidak akan pernah sulit memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan persikapan perempuan, dan kelak juga pada istrinya. Tanpa ini, anak laki-laki akan menjadi lelaki dewasa atau suami yang kasar, egois, dan sifat yang kurang empati terhadap perempuan. Sementara pada tahap usia 10-14 tahun, anak perempuan didekatkan kepada ayah agar seorang perempuan di masa baliknya sudah karena anak perempuan pada usia tersebut di masa baliknya sudah mengenal ketertarikan pada lawan jenis, maka di saat yang sama harus memahami secara empati langsung dari sosok lelaki terdekatnya, yaitu ayahnya, bagaimana lelaki harus diperhatikan, dipahami, dan diperlakukan dari kacamata lelaki, bukan kacamata perempuan. Bagi anak perempuan, ayahnya harus menjadi sosok lelaki ideal pertama baginya sekaligus tempat curhat baginya. Ini di usia 10-14 tahun. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya di tahap ini kelak berpeluang besar menyerahkan tubuh dan kehormatannya pada lelaki yang dianggap dapat menggantikan sosok ayahnya yang hilang di masa sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ternyata peran orang tua itu sangat penting dalam mendidik fitrah seksualitas anak berdasarkan tahap usia. Ini perlu diperhatikan. Dan selain untuk tahap usia dan juga jenis kelaminnya. Oke, mungkin itu saja dulu jurnal hari kedua saya. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam pendidikan fitrah seksualitas di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.